sehat dan nikmat iman dan Islam sehingga pada siang hari ini maksud saya kita masih bisa berkumpul dalam workshop media pembelajaran dengan tema Sinau Bareng Pembelajaran Online dengan aplikasi Vicia 61. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Mugianta MPD, dan yang terhormat kepada Bapak Pemateri, Bapak Anang Sumarna MPDI, yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah PP Bantul, Bapak Ma'ruf Yuniarno MA, dan yang terhormat kepada Ibu Waka, Ibu Triwahyuni SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Karyawan MTS Muhammadiyah PP Bantul. Izinkan saya sebagai Master of Ceremony membacakan susunan acara workshop media pembelajaran pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat yaitu lain-lain, acara yang kelima yaitu penutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka uh, workshop media pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ma'ruf Yuniarno MA. Waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Ibu Rina Luciana selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih mempertemukan kita meskipun bertemu di dunia maya. Insyaallah silaturahmi ini diniati ibadah, semoga senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita mohonkan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Anang Sumarna selaku narasumber yang akan membersamai kita dalam pembelajaran workshop Sinau Bareng Pembelajaran Online dengan aplikasi Fikla 6.1 ya. Insyaallah kita akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, dan bagi saya sendiri juga belum tahu nanti Fikla itu apa ya. Maka saya juga ikut sinau bareng juga, begitu kita semua sama-sama belajar, dan semoga dengan kita belajar ini diniati lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala dan ridho Allah, dan tentunya memberikan manfaat untuk anak-anak didik kita semuanya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas Madrasah, beliau Bapak Dr. Andes Mugianto MPDI, atas kesediaannya untuk membersamai kita dalam kegiatan workshop ini, dan insya Allah beliau sangat konsen untuk membesarkan MTS Muhammadiyah PP, membesarkan MTS Muhammadiyah PP ini dengan sepenuh hati. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru MTS Muhammadiyah PP yang sudah berkenan hadir di dalam room Zoom meeting ini, dan juga di sini ada Ustazah ya, Ustazah Ida Farida dari MBS Muhiba, sekedar untuk memperkenalkan juga ya bahwa insya Allah untuk tahun ajaran 2021 kita tidak hanya sekedar membuka yang putri, yang boarding, tapi juga yang putra akan kita buka ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini insya Allah kita mencoba belajar untuk konsisten, tidak hanya mengajar tapi juga untuk belajar Bapak Ibu semua. Sabtu kemarin kita sudah belajar tentang flipbook ya, membuat
buku digital dengan narasumber yang sudah luar biasa. Kali ini juga kita akan belajar tentang media pembelajaran online dengan aplikasi Fikla. Insya Allah Sabtu besok Bapak Ibu kita akan dibersamai juga dengan narasumber yang luar biasa. Besok tidak tanggung-tanggung Bapak Dr. Mukawim insya Allah akan membersamai kita, menyemangati kita meskipun jumlah kita hanya 14 orang begitu Bapak Ibu, tetapi beliau Bapak Dr. Mukawim siap untuk ikut membersamai dan membesarkan MTS kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati meskipun saat ini siswa kita sedikit, gaji kita juga mungkin tidak banyak dari sisi nominal, tapi insya Allah di kanan kiri kita, di depan dan di belakang kita banyak orang-orang hebat yang akan mendukung kita, membersamai kita untuk menjadikan MTS kita, MTS Muhammadiyah PP menjadi MTS yang rujukan, MTS yang hebat. Jadi Bapak Ibu tidak usah minder, tidak usah berkecil hati. Insya Allah semua akan berakhir dengan sukses tentunya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, bila mana dalam penyelenggaraan kegiatan ini mungkin banyak hal yang kurang berkenan, mungkin dari sisi penyajian dan roomnya dan seterusnya, mohon maaf. Dan untuk konsumsi juga sendiri-sendiri, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu semuanya. Yang jelas itu adalah bagian dari proses. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat belajar Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Ibu MC untuk bisa meneruskan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah PP Bantul. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pengawas madrasah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mugianta MPD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati narasumber juga Pak Madrasah yang sama kita banggakan sebagai kepala madrasah, juga pada bersama-sama untuk membangun komitmen bagaimana memajukan madrasah yang slogannya juga sudah mengangkat dari slogan madrasah menjadi madrasah bermartabat. Itu slogan kita harus merak dari awal. Bagaimana membangun sebuah madrasah yang hebat bermartabat itu tidak cukup hanya dengan slogan diucapkan setiap kita pertemuan, tetapi harus ada action dan kita harus merubah. Bagaimana kita bisa merubah nasib dengan satu kondisi yang terbatas menjadi sebuah kondisi yang luar biasa. Jadi bahkan kita bisa membaca dari Al-Quran ya, dalam Al-Quran Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan, sesungguhnya Allah tidak merubah kaum kecuali kaum itu merubahnya. Jadi perubahan itu diawali dari kita sendiri. Perubahan masuk dalam satu hal, merubah kebiasaan yang mungkin dulu kita enggan untuk menulis. Justru di era pandemi kita bangkit untuk sangat belajar literasinya online ini, dan ini itu komitmen yang dibangun oleh Kementerian Agama yang saat ini sudah menceng garda kagum. Di situ seorang guru harus menyisihkan anggaran dengan profesinya
sekitar 10%. Nah, kalau tadi Pak Kepala menyampaikan kita dengan gaji yang kecil, kita harus tetap semangat. Itu memang satu ujian yang, tapi kita ketahui bahwasannya gaji yang diberikan pada guru madrasah itu tetap utuh. Kalau ada gaji misalnya 1.500.000, ya, sedangkan dari madrasah hanya mampu memberikan 500.000, berarti yang 1 juta itu otomatis menjadi amsah yang diterimakan secara lahir, karena memang itu kalau niat insya Allah di ganjaran Bapak Ibu sekalian untuk disumbangkan kepada madrasah, karena madrasah belum mampu memberikan honor sesuai dengan harapan. Tadi standar misalnya 1.500.000, kemudian baru memberi honor kemampuannya 500, 1 juta itu ada sebuah keikhlasan dari Bapak Ibu yang ditimbangkan kepada madrasah untuk majunya sebuah. Dan ini adalah nanti akan dipanen insya Allah apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dan Allah menukar sebuah rezeki di luar, dimudahkan rezekinya. Dan ini sebuah yang bagus yang perlu dikembangkan di madrasah kita ini, terutama di madrasah dari sekolah Muhammadiyah. Kita harus bisa maju. Kita jadi ini oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, bahwa sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah harus ada pencerahan, ya, harus ada kemajuan. Jadi Muhammadiyah yang berkemajuan. Hingga kalau ditarik ke sebuah amal usaha, ya menjadi sebuah amal usaha yang berkemajuan. Jadi bahannya Kementerian Agama dan bahannya Pendidikan itu kalau dipadukan cukup luar biasa. Dan harapan kami awal-awal masa yang sudah pindah masih dengan sekarang sudah berada di sebuah tempat muncul sekolah dan madrasah yang hebat, karena di Kadirojo dulu untuk SPG Muhammadiyah setelah kebijakan pemerintah SPG itu di SMA Muhammadiyah, kemudian setelah berubah SMA Muhammadiyah karena tidak berkembang, akhirnya SMA juga bergabung dengan SMA Muhammadiyah 1 dan akhirnya waktu itu dipindah oleh SMK Muhammadiyah Bambang Lipuro. Nah, sekarang SMK-nya sudah pindah dan sudah punya gedung yang luar biasa, cukup bagus, dan 1.500 siswa yang dulunya hanya 30, satunya sampai 3 kelas hanya 90. Juga pernah dipakai oleh SDU yang dulu siswanya hanya sedikit. Sekarang kita ketahui di SDU sudah pindah lokasi yang sangat pesat, kemarin juga baik akademi. Nah, kami berharap nanti di Dojo ini setelahnya dipakai oleh madrasah, ya, yang kami berharap nanti kolaborasi dengan SMA Ahmadiyah ini awal menjadi boarding school, nanti ada semacam binaan yang lebih intens dari SMA Muhibah. Kita tahu bahwa kepala SMA Muhibah itu sebagai komite di MTS tersebut, yaitu di MTS Muhammadiyah PP. Nah, dengan harapan nanti siswa-siswa yang ada di MTS PP ini bisa melanjutkan studinya di SMA yang bergabung dalam boarding school. Insya Allah nanti kalau ada asramanya, santri-santri dari tingkat SLP atau MTS ini sama si MTS PP, MTS Muhammadiyah,
seperti yang dilakukan di MTS dan MA Sifa, seperti dilakukan di MBS Pleret, dan itu hampir di semua sekolah dan madrasah Muhammadiyah yang berbasis pondok atau boarding itu semuanya dikelola terpadu. Alhamdulillah ini ada bisa hadir, semoga nanti memberikan penguatan terhadap teman-teman di MTSPP ini dan bisa menjadi MS yang berkemajuan, MS yang hebat bermartabat sesuai dengan slogan-slogan dicanangkan oleh Kementerian Agama dan juga oleh Persyarikatan. Intinya bahwa saya memberikan apresiasi dan atensinya untuk semua guru dan stakeholder yang ada yang saat ini hadir di workshop ini. Semoga nanti inovasi-inovasi yang dikembangkan ini bisa semangat baru di era urban untuk menyongsong itu era industri yang sudah disampaikan bahwa kita memiliki semangat membangun guru yang memiliki satu inovasi, satu kreativitas yang dikembangkan berbagai kegiatan. Mungkin nanti kalau di madrasah ini juga ingin mengesahkan Asifa bisa di dalam program industri, yaitu di sana ada pembelajaran sematografi bisa diikuti oleh guru-guru ya, apabila nanti perlu ya, nanti bisa membangun MGMP di sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Saya kira yang kami sampaikan, selamat mengikuti workshop, semoga bermanfaat, bisa kemajuan baik diri pribadi selaku guru yang profesi, mengembangkan kompetensi, juga berdampak pada pemerintah yang saat ini menjadi cita-cita bersama sekaligus cita-cita para pendiri dulu yang mencanangkan bahwa pendidikan menjadi salah satu bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Selamat beraktivitas. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mugianta MPD sebagai pengawas madrasah. Sebelumnya, selamat datang kepada Ibu Harni Riswanti yang hadir juga di sini bersamai kita, ada Kepala Madrasah MTS Darul Ulum Galur Kulon Progo. Selamat datang. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara workshop media pembelajaran dengan tema Sinau Bareng Pembelajaran Online dengan aplikasi Fitclass 6.1 yang akan dimoderatori oleh Ibu Hesti Wulandari. Kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Bu Rina yang telah atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Mugianta MPD. Yang terhormat Bapak Anang Sumarna MPDI selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ma'ruf Yuniarno MA selaku Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah PP. Yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Ibu Tri Wahyuni Umi Azizah SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta workshop yang berbahagia.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul siang hari ini dalam acara workshop media pembelajaran tema Sinau Bareng Pembelajaran Online dengan aplikasi Fikla 6.1. Pada siang hari ini, saya sebagai moderator akan memandu kegiatan workshop siang hari ini. Perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita yaitu beliau Bapak Anang Sumarna SAG, MSI, dengan nomor telepon 081 804 058303, email abimeher775@gmail.com, dengan channel YouTube-nya Abi Meher, IG @abi_meher, pendidikan S1 IAIN Sunan Kalijaga, dan S2 MSI UMY Pendidikan Profesi Guru. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib selama workshop berlangsung. Yang pertama, peserta mematikan mikrofon ketika workshop sedang berlangsung tanpa diminta host tidak bolehkan untuk menghidupkan mikrofon. Yang kedua, peserta tidak menyela atau memotong pembicaraan saat workshop berlangsung. Yang ketiga, peserta tidak boleh makan makanan berat selama workshop berlangsung. Yang keempat, memakai pakaian yang sopan. Yang kelima, mengikuti workshop sampai selesai sehingga menghasilkan produk. Baiklah, hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Anang Sumarna MPDI. Kepada Bapak Anang Sumarna MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa secara virtual. Kemudian tidak lupa kita bersyukur karena dalam kondisi sehat walafiat kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kabupaten Bantul, Bapak Haji Mugianta MPD, kemudian Bapak Kepala Madrasah Bapak Ma'ruf MPDI, kemudian para waka, kemudian MC, dan semua peserta workshop yang bukan kebetulan ya, yang memang sudah berniat dengan sepenuh hati untuk workshop di kesempatan siang hari ini. Ini adalah sahabat-sahabat hebat semuanya. Dan saya sebenarnya malu ini jujur diundang di ruang ini untuk menyampaikan aplikasi yang menurut saya ini ramah terlampau sederhana ini Pak Ma'ruf dan yang lain-lain. Mungkin insya Allah di teman-teman hebat semuanya di Madrasah MUPP ya, ini bisa dikreasi, bisa dikonstruksi lebih baik lagi, insya Allah bisa. Sebelum saya sampaikan materi, saya sampaikan dulu beberapa hal yang berkenaan dengan Fikla ini. Jadi sebenarnya Fikla 6.1 ini ya karangan saya sendiri, singkatan dari virtual class, kemudian 6-nya itu karena madrasah tempat saya, madrasah 6, kemudian angka 1-nya ya versi pertama, versi yang kira-kira mungkin uji coba lah. Maka Fikla 6.1 adalah virtual class yang dibuatnya di MTS 6, kemudian versinya versi 1.
Itu kemudian kenapa kok bisa muncul Fiklah 6.1? Dasar pemikirannya adalah pertama, bagaimana di zaman sekarang ini yang memerlukan ruang virtual, kemudian siswa diakomodasi kecerdasan majemuknya. Jadi multiple intelligence siswa kita akomodasi. Artinya dalam satu kelas itu kan tidak semua siswa bisa kita ajak berlari. Tidak semua siswa kita bisa ajak mereka untuk cepat belajar. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang biasa saja, ada yang terlampaui, bahkan luar biasa menurut kita kecerdasan mereka. Nah, sehingga dengan hal itu, maka diperlukan satu wadah untuk mengakomodasi kecerdasan majemuk mereka. Maka diperlukan satu ruang virtual yang mengakomodasi berbasis modul. Atau dalam bahasa saya mungkin UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, disebut dengan modul. Maka nanti Fiklah ini sebenarnya merupakan satu ruang virtual. Jadi hanya merupakan pintu gerbangnya masuk untuk siswa belajar. Kemudian ketika mereka sudah masuk Fiklah ini, mereka bisa searching apapun yang kita fasilitasi, terutama modul. Ya, saya sangat mengapresiasi ketika tadi mengatakan bahwa di dalam bentuk flipbook, gitu kan? Ini luar biasa. Nah, ini sudah modul berbasis interaktif. Ini bisa dihubungkan sebenarnya dengan Fiklah ini, dengan flipbooknya, kemudian bisa juga dengan PDF flipbook juga. Ini saya pikir bisa dipadukan nanti, sehingga Fiklahnya silakan nanti bisa direkonstruksi, gitu kan? Ini kan tidak ada lisensi ya. Kita share bersama-sama lah. Yeah. Ini nggak ada lisensi. Kita share bersama-sama, silakan direkonstruksi menjadi lebih baik lagi. Nah, kebetulan saja kemarin ketika saya ikut untuk lomba di dalam media pembelajaran tingkat provinsi kemarin dalam Hari Guru Nasional, kebetulan ya dapat apresiasi juara kedua, ya. Tapi sebenarnya ini sangat-sangat sederhana. Jadi bukan hal yang luar biasa. Mungkin nanti luar biasanya ketika sudah direkonstruksi oleh teman-teman hebat ini. Begitu ya, sebagai pengantarnya. Nah, mudah-mudahan walaupun sesederhana apapun, ini bisa bermanfaat, terutama lagi bagi kita yang mengajarkan anak-anak di ruang virtual, di ruang daring ini. Semoga akomodasi ini bisa memfasilitasi mereka untuk belajar lebih giat lagi dan lebih mandiri lagi, gitu. Yang menjadi permasalahan kita sekarang ini kan, anak-anak belajar justru tidak mandiri. Kalau gurunya tidak mengajar, mereka nggak belajar. Kalau orang tua tidak mendampingi, mereka tidak belajar. Itu kan permasalahan kita. Nah, bagaimana dengan Fiklah ini mereka bisa mandiri. Jadi jiwa kolaboratifnya, walaupun tidak bertemu secara luring dengan teman-teman mereka, tapi jiwa kompetitif mandirinya mudah-mudahan bisa terbangun dengan adanya Fiklah ini sebagai pengantar. Dan saya harapkan di kesempatan ini dalam beberapa durasi waktu ke depan kita bisa langsung praktek, gitu. Jadi sudah ada produk setelah workshop ini. Dan insya Allah kita sampai jam berapa ini, Bu Moderator? Ini sudah jam 1. 14.30, Pak. Sampai jam 14.30-an ya, baik. Ya. Nanti kita bagi dua materi kita. Pertama mungkin teorinya, sekaligus overview Fiklah ini. Yang kedua mungkin langsung kita praktek. Yang ketiga langsung mungkin kita tanya jawab, ya. Cuma ya mohon maaf, saya basicnya adalah guru SKI, Sentra Kebudayaan Islam. Jadi bukan guru IT yang barangkali nanti ketika pertanyaan tentang IT jawaban terbatas mohon dimaklumi ya. Nanti teman-teman yang bisa merekonstruksi dan mengeksplorasi. Jadi begitu ya. Baik, saya share sedikit. Jadi begini, Fiklah ini mohon maaf, minta diizinkan saya untuk share screen.
Saya masih belum bisa share screen-nya. Minta tolong di enable kan. Ibu host, Ibu Yuni, bisa di setting. Iya, sudah belum Pak? Sudah bisa belum? Terima kasih, sudah ya. Sudah. Baik, sudah. Nah, ini ruang virtual ya, aplikasi sederhana Fikla virtual class 6.1 ini saya membuatnya begini. Jadi dalam satu lembaga pendidikan, dalam satu madrasah ini kan ada beberapa mata pelajaran tambahan yang berbeda. Tentu kalau di MTs Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan gitu kan. Nah, di tempat kami bentuknya seperti ini mata pelajarannya. Saya berusaha mengakomodasi semua mata pelajaran sehingga nanti tidak hanya SKI yang saya ampu, tapi sudah semua mata pelajaran. Kemudian dalam satu semester ini nanti anak-anak keuntungannya adalah begini. Kalau kita membuat ruang virtual dalam satu semester ini, anak-anak keuntungannya adalah mereka sudah bisa untuk membuat peta perjalanan dalam satu semester. Sebuah contoh ya, misalnya Aqidah Akhlak ada 4 KD yang harus mereka tempuh dalam satu semester. Fikih 5 KD, SKI 4 KD, dan seterusnya. Sehingga anak-anak sebenarnya dengan masuk ke ruang virtual ini, mereka sudah punya peta perjalanan. Oh, saya Quran hadis ini akan sekian KD. Saya SKI akan sekian KD. Saya IPA akan sekian KD. Jadi mereka sudah sangat-sangat paham dengan peta perjalanannya. Ya. Sudah sangat-sangat paham. Nah, sehingga dengan adanya ruang virtual ini bisa membantu mereka untuk kemandirian juga. Nah, kita overview dulu kelas virtual yang kita nanti akan buat. Jadi sebenarnya walaupun mereka sudah bisa mengakses ya dalam ruang virtual ini, misalnya SKI ini. SKI mereka sudah tahu ada 4 kompetensi dasar yang akan mereka lampaui dalam satu semester ini. Tetapi ketika mereka akan mengakses KD berikutnya, maka kita harus bisa menjudgment dulu apakah siswa itu layak untuk masuk ke KD berikutnya atau tidak. Nah, layak tidaknya itu ada di kewenangan guru. Maka nanti ada password-passwordnya. Maka nanti ketika mereka mengklik KD2, KD3, KD4, mesti mereka akan disuguhkan dengan menu pendaftaran menuju KD berikutnya. Kemudian mereka memerlukan password untuk mengaksesnya. Kemudian ketika password itu mereka butuhkan, mereka akan menghubungi kepada gurunya, dan ketika guru sudah menyatakan bahwa mereka bisa lanjut ke KD berikutnya, maka gurunya akan memberikan sebuah password. Nah, password itulah yang nanti dimasukkan oleh siswa, kemudian siswa akan lanjut ke KD berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan belajar mandiri berbasis modul. Sebuah contoh misalnya begini. Misalnya siswa akan masuk ke KD 3.3 ya, KD pengetahuan. Kemudian ketika siswa mengkliknya, maka nanti siswa diharapkan bisa atau wajib ini hukumnya bagi siswa untuk daftar dulu di KD berikutnya gitu kan. Misalnya namanya saja XXXX, kelasnya mereka kelas berapa begitu. Kemudian KD yang dipilih atau UKBM yang dipilihnya UKBM berapa. Kemudian misalnya UKBM 3, kemudian mata pelajaran apa.
Kemudian di sini mereka akan disuguhkan ke dalam satu password. Nah, password inilah yang dipegang oleh guru, sehingga mereka tidak sembarangan bisa langsung masuk ke dalam KD berikutnya. Nah, ketika mereka sudah punya passwordnya, maka mereka bisa mengirimkan pendaftaran untuk masuk ke dalam KD berikutnya, dan mereka nanti akan didisplay dengan materi-materi ya, yang sudah kita simpan di Google Drive kita. Saya berasumsi bahwa Bapak Ibu memang sudah banyak untuk menyimpan file-file di Google Drive, apalagi ketika sudah berbentuk PDF yang di flipbookkan, sehingga bisa lebih interaksi lagi dengan anak. Karena kalau sudah flipbook, insya Allah bisa di sana dibubuhkan kuis yang kepada interaktif, kemudian ada media-media pembelajaran lainnya yang bisa dibubuhkan dalam flipbook tersebut. Nah, ini sebagai overview-nya ya. Nanti untuk kejelasannya bisa dengan dialog, dengan sharing ya. Nah, kemudian ini sebenarnya cara pembuatannya bagaimana? Sebenarnya cara pembuatannya sangat-sangat sederhana. Kita sangat akrab sekarang dengan dengan Google Drive. Maka berawal dari Google Drive lah kita bisa menyusun soal-soal evaluasi Google Form. Kita bisa membuat form pendaftaran di Google Form. Kemudian juga kita dari Google Drive lah kita bisa masuk ke dalam Google Slide dan seterusnya. Kita bisa masuk ke dalam Google Slide dan seterusnya. Maka sebenarnya kita sudah akrab dengan hal itu. Maka untuk membuatnya ini sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah. Nah, akan tetapi nanti dari hasil pembuatan ini coba kita konversikan ke dalam sebuah file yang ukurannya sangat kecil. Jadi bukan ke file yang sangat besar. Maka kalau kita lihat lagi ya, screen share lagi, kita coba masuk ke dalam Google Drive ya, ke dalam Google Drive. Kemudian nanti kita pilih dari drive yang kita miliki ya, kemudian kita pilih apa yang dikenal dengan Google Slide. Ini agak loading ya, maaf nih. Oke, misalnya, nah, di sini kan ada drive ya, ada drive. Mungkin kita akrab di sini. Kita akrabnya di Google Formulir ya, untuk membuat formulir yang kosong, baik untuk input pendaftaran, misalnya untuk menginput soal-soal di Google Form. Kita akrabnya sangat akrab dengan Google Form ya. Nah, akan tetapi sebenarnya di sini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, yang bisa kita maksimalkan. Salah satunya adalah Google Slide. Nah, di Google Slide ini kita bisa membuat sebuah presentasi yang sifatnya online, dan juga sebenarnya kita sekaligus bisa membuat sebuah ruang virtual yang nantinya kita konversikan ke dalam ekstensi lain dalam bentuk filenya ya. Kasih sebuah contoh. Bisa juga jaringan ya. Nah, sambil menunggu barangkali rekan-rekan semuanya juga bisa sambil membuka Google Drive-nya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah banyak fitur-fiturnya. Juga banyak template-template yang bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi saya berusaha dari yang kosong dulu ya.
supaya kita nanti background dan sejenisnya bisa kita eksplorasikan. Baik, kita ambil dulu backgroundnya, kita mau background apa? Gitu ya. Kita ambil gambar lah, ambil gambar. Apa dari komputer kita atau dari internet juga silahkan, dari komputer ya, dari file yang saya miliki misalnya ini saya pakai ini misalnya ya, pakai gambar yang ini. Jadi sangat-sangat mudah begitu. Kemudian nanti kalau kita membuat sebuah ruang virtual, itu kan bisa sahabat-sahabat eksplorasi lah, bagaimana tentang desainnya, gambarnya, ya, bagaimana tentang kalimat-kalimatnya. Cuma yang jelas, satu yang tidak bisa dilepaskan adalah bagaimana ruang yang kita buat ini, ya, bisa untuk searching kemanapun dengan desain yang kita. Sebuah contoh. Misalnya saja kita akan membuat sebuah pintu menuju sebuah mapel atau sebuah modul ya. Ya, kita besarkan saja, misalnya saja di sini IPA ya. Misalnya IPA. Nah, IPA di sini misalnya saja dia memiliki beberapa UKBM, dia memiliki beberapa modul gitu ya. Memiliki beberapa modul. Nah, nanti kita desain saja. Misalnya saja kita kasih contoh lah. Di sini misalnya modul yang ketiga, taruhlah 3.3 dalam aspek pengetahuannya gitu kan, 3.3. Ini sebuah contoh ya. Nanti desainnya bisa sahabat-sahabat eksplor lah, silakan sedemikian rupa. Nah, berarti ruang yang kita buat ini untuk sementara ini belum bisa menjadi sebuah ruang virtual class, karena ini hanya bisa untuk dipakai sebuah presentasi saja, presentasi yang sifatnya online gitu ya. Ini hanya sebuah presentasi yang sifatnya online, jadi belum bisa dibuat untuk ruang virtual class atau kelas virtual ya. Ini maaf, ini agak berisik karena kami di luar ini, di lapangan banyak yang sedang kegiatan. Nah, maka ini belum bisa dikatakan sebagai ruang virtual class karena hanya untuk sebatas presentasi yang sifatnya online. Maka kalau begitu, bagaimana cara menghubungkannya? Bagaimana cara menghubungkannya kalau begitu? Nah, cara menghubungkannya berarti ya, ini kita klik seperti biasa. Ya. Kemudian apa yang kita butuhkan dari hal ini? Yang kita butuhkan tentu adalah link ya. Yang kita butuhkan adalah link. Nah, nanti yang sudah kita simpan modulnya di drive kita, kemudian kita buatkan link untuk dibagikan. Kemudian link itu kalau sudah dapat, kemudian kita sisipkan ke sini, ya. Kemudian kita sisipkan link di sini. Maka linknya disisipkan di sini, ya. Di sini. Misalnya saja ada link contoh misalnya, link contoh. Kita sisipkan di sini misalnya link. Ini linknya bukan link sebenarnya. Linknya bisa sahabat-sahabat eksplor nanti ya. Kemudian kalau sudah yakin link yang kita miliki itu, kemudian baru kita terapkan link di sini. Nah, kemudian barulah ini menjadi sebuah ruang kelas virtual. Tetapi ruang kelas virtual ini
belum bisa dibagikan kepada siswa dalam bentuk file. Hanya bisa nanti dibagikan dalam bentuk yang sifatnya link gitu kan. Jadi belum bisa dalam kategori file. Sedangkan siswa diharapkan bisa memiliki satu file yang sifatnya nanti ketika file itu mereka klik, maka mereka akan bisa searching ke dalam ruang kelas virtual yang kita desain itu. Itu yang kita harapkan. Maka kalau begitu bagaimana? Nah, nanti desain-desain yang sudah kita buat dalam slide ini, dalam Google Slide ini, maka nanti kita harus mendownloadnya. Kita mendownloadnya. Download kemana? Nah, kita bisa memilih apakah mau di dokumen seperti ini atau di dokumen seperti ini, dokumen PDF. Saya lebih senangnya karena nanti jadi filenya itu kecil, tidak sampai 1 megabyte ya. Paling hanya puluhan kilobyte saja. Maka saya lebih senangnya di dokumen PDF ini. Maka kalau kita sudah siap, kita desain ya, yang sudah kita desain itu siap, kemudian kita download, kemudian jadikan sebagai dokumen PDF. Nah, klik, ya, akan kita coba ya, Nah, ini sudah dalam proses mendownload desain yang kita buat tadi dalam downloadnya. Kita lihat foldernya, kita lihat file yang tadi. Ini ada presentasi tanpa judul. Ini bentuknya PDF ya. Ini bentuknya PDF. Ya. Ini PDF. Karena di laptop ini pakai Foxit Reader ya, Tapi yang jelas ini adalah PDF dokumen. Nah, ini hanya 47 kilobyte, tidak sampai 1 megabyte. Jadi hanya 47 kilobyte. Sangat-sangat kecil gitu ya. Sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Oke. Maaf saya mungkin harus agak pindah. Nah, nanti ketika ini kita klik ya. Ketika ini kita klik ya. Oke, baik, maaf. Oke, nah nanti ketika ini kita klik, maka file ini akan terbuka seperti ini, dan jadilah sebuah file yang nantinya akan menjadi pintu gerbang atau kelas virtual bagi anak-anak kita untuk bisa belajar secara mandiri. Sehingga nanti kalau ini kita klik, mereka akan searching kemanapun. Nah, tetapi dengan satu catatan, kalau kita mau melakukan seperti sistem yang semi SKS gitu, siswa yang cepat silahkan lanjutkan, siswa yang sedang mungkin dalam bimbingan, siswa yang lambat mungkin dalam taraf remedial. Itu nanti bisa kita menggunakan sistem password. Ini di sini jangan langsung dihubungkan dulu ke UKBM, jangan langsung dihubungkan dulu ke modulnya. Tapi di sini kita hubungkan dulu ke mana? Hubungkan dulu ke pendaftaran ke modul berikutnya. Nanti ketika mereka sudah mengirimkan, baru ada display, di situ ada link menuju ke modul atau UKBM yang kita desain. Baik, cukup mudah saya pikir seperti itu. Tentang membuat virtual class gitu, virtual class. Nanti sahabat-sahabat hebat ya bisa mengistilahkan apapun silahkan. Nah, tadi ini tidak ada lisensi lah, kita belajar bareng, belajar bersama-sama ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang perlu disoal, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Syukur-syukur sahabat-sahabat hebat sekarang sudah
membuka drive-nya, kemudian sudah mencoba Google Slide-nya, bagaimana cara pembuatannya, sudah mengkonsepnya, sehingga nanti bisa dilanjutkan, bisa dihubungkan ke dalam apa yang disebut dengan flipbook yang disusun oleh teman-teman semuanya. Mungkin sebagai pengantar sebelum ada hal yang diskusikan, saya sampaikan dulu ke moderator. Baik, silakan Bu, di soal dulu kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti dari pengantar yang saya sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Ini berarti dari kesimpulan yang disampaikan Bapak tadi, yang pertama, Fikla 6.1 itu karangan sendiri, yang berarti virtual class yang dibuat di Madrasah 6 versi pertama. Dengan dasar pemikiran, tidak semua siswa sama dalam hal kecerdasan, jadi dibuatlah satu wadah untuk mengakomodasi pembelajaran mereka. Keuntungan dari pembuatan Fikla itu yang pertama bisa di searching apapun yang difasilitasi yang berupa modul. Yang kedua, anak-anak bisa membuat peta pembelajaran selama 1 semester, jadi nanti lebih tertata. Caranya tadi dari Google Drive, lalu Google Sheet, Pak nggih? Iya. Seperti itu caranya. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang belum paham dengan Fikla bisa ditanyakan. Baik, silakan sahabat-sahabat, karena kita mengharapkan sih dari workshop ini minimal sudah ada desain yang sifatnya draft atau konsep, sahabat-sahabat sudah bisa membuat seperti itu gitu. Jadi bukan hanya teori yang saya sampaikan. Ini mudah-mudahan di semester genap besok itu sudah bisa terpakai gitu ya. Jadi bisa dikolaborasikan dengan flipbook yang sahabat-sahabat semuanya buat kemarin gitu kan. Ini semacam gerbangnya, semacam ruang virtualnya kan begitu kan. Nah, nanti kontennya bisa dieksplor oleh sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum Pak Anang. Baik, silakan Pak. Pak Ma'ruf ini. Jadi misalnya tadi kan ada pembagiannya ya, KD 1, 2, 3 dan seterusnya itu nanti si anak nanti akan diarahkan ke dalam dokumen ataupun jenis-jenisnya apa saja gitu kan. Jenisnya apa saja? Apakah hanya dokumen saja yang sudah tersimpan di dalam drive, ataukah juga bisa selain dokumen begitu ya, selain dokumen. Taruhlah kata mungkin video kah atau mungkin apa begitu, misalnya contoh materi tentang sholat misalnya, kan tidak, apakah hanya sekedar dokumen PDF tentang ringkasan materi sholat atau dalam bentuk flipbook sholat gitu, atau bagaimana? Gitu saja Pak Anang, mungkin bisa menjadi pemicu yang lain bertanya. Ruang virtual ini, virtual class ini semacam ruang pintu gerbangnya. Jadi nanti kontennya, kemudian desainnya, siswa kita diarahkan ke arah mana, itu ada kebebasan di kita. Jadi bukan hanya ke file-file yang sifatnya seperti PDF, seperti Word gitu, tapi bisa juga ke video, bisa juga untuk saya, dan kita bisa hubungkan ya dengan situs-situs yang lain, ya, atau membuat sebuah rekaman yang sifatnya audio bukan hanya video, kemudian kita simpanlah di Google sebagai seri juga pengalaman juga. Nah, saya juga diuji
membuat untuk ujian tahfidz yang sifatnya istima. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada listening ya. Ujian tahfidz yang sifatnya istima, mendengarkan. Nah, sehingga yang dihadapi oleh mereka bukan hanya narasi tulisan, bukan hanya deskripsi sebuah tulisan dalam soal yang sifatnya option pilihan ganda, tetapi soal-soal yang sifatnya sudah hearing, sudah diperdengarkan oleh mereka dalam bentuk audio. Nah, itu juga bisa dieksplor ke arah sana, sehingga nanti siswa ini sebenarnya yang sangat ringan ini, yang tidak sampai 1 megabyte ini, tapi bisa searching kemana-mana gitu. Karena file ini kan sifatnya offline, ya. Kalau sudah di download tadi, file ini jenisnya offline gitu. Tapi ketika mereka sudah mengklik file itu, sudah membuka file itu, maka file itu menjadi file yang sifatnya online dan bisa searching kemana-mana. Nah, jadi betul yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Maruf tadi, tidak terbatas ke dalam file-file yang sifatnya PDF, file-file yang sifatnya doc, ya. Jadi bisa diperkaya oleh kita lah. Itu fungsinya kita membuat Fikla atau virtual class seperti ini. Hanya saja kan begini, tidak semua pembelajaran atau pencapaian kurikulum di sebuah madrasah itu kan menggunakan SKS. Jadi kita kan ada dua macam nih. Ada pembelajaran pencapaian kurikulum dengan sistem SKS, sistem kredit semester. Ada juga yang menggunakan sistem paket. Kebanyakan kan di madrasah kita menggunakan sistem paket. Tapi untuk menjaga kemandirian siswa ya, dan jiwa kompetitifnya dibangun, itu bisa saja semi SKS seperti ini. Cuma nanti kan ujian formatifnya sama gitu kan. Ujian sumatifnya sama. Ini hanya semi SKS saja. Kalau yang SKS murni kan nanti ujian formatifnya kan berbeda-beda tergantung kecepatan si anak kan. Kalau anak itu dalam KD1-nya cepat, mereka bisa meminta ujian yang sifatnya formatif kepada gurunya gitu kan. Sedangkan yang lambat, mereka harus mengulang terus sampai nanti dikatakan bahwa mereka bisa meminta ujian yang sifatnya formatif. Jadi bab ini sifatnya modul sehingga bisa untuk kemandirian siswa sebenarnya. Jadi siswa bisa belajar sendiri gitu kan, dan jiwa kompetitif dibangun juga oleh mereka. Jadi kurang lebih begitu Pak Maruf ya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Mohon maaf Pak, bisa diulangi untuk penjelasan tadi cara nyisipkan link. Tadi gitu ya? Iya. Baik. Cara nyisipkan link ya. Cara nyisipkan link ini sangat-sangat mudah. Jadi begini. Saya share kembali screen-nya. Di Google Slide ini itu sebenarnya mirip-mirip lah. Kalau di Microsoft itu kan ada Office ya. Office itu ada PowerPoint gitu kan. Nah, kalau di Google ada namanya Google Slide. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ketika kita menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi mirip-mirip seperti itu. Ini nih, bisa begini. Kita mau menuliskan sesuatu ya. Kan ada kotak teks di sini ya, kotak teks di sini. Kemudian kita tuliskanlah di sini misalnya, kita tuliskan. Contoh misalnya kita tuliskan di sini pendaftaran modul ya, atau taruhlah daftar modul baru. Siswa mau daftar ke modul baru. Nah, kemudian kalau sudah tertulis seperti ini, tinggal kita blok begitu. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kan sudah banyak pilihan tuh. Nah, kemudian kita klik yang link ini. Klik link.
Nah, kemudian kita disuguhkan oleh wizard kotak ya, sebuah tautan. Di sini ada sudah suruhan nih. Sisipkan link, ya. Sisipkan link di sini. Nah, maka kita sisipkan link di sini. Nah, kita bisa memperkaya lagi. Itu kan sebenarnya bagaimana Fikla ini, Fikla yang saya desain secara sederhana ini, bagaimana sebenarnya Fikla ini berbasis blended learning sebenarnya. Jadi berbasis bagaimana pembelajaran sifatnya sudah mix, sudah blended gitu. Tapi blended learning ini tetap basicnya adalah web tool. Jadi fasilitas yang ada di web ya, di internet kita manfaatkan, kita rekonstruksi ulang, kan? Ya. Misalnya kalau kita mau menyisipkan kuis-kuis di Google Slide yang kita buat untuk virtual kelasnya nanti, kita bisa nyisipkan tautan-tautan kalau kita misalnya sudah membuat kuis-kuis. Boleh dengan quizzes, ya kan? Boleh dengan Kahoot, ya, atau boleh dengan word, ya, boleh dengan sifatnya word wall. Itu sudah banyak lah yang sifatnya blended learning. Jadi kita bisa menyisipkan itu. Cuma yang jelas caranya begitu. Jadi klik kanan, kemudian kita sisipkan tautan di sini. Kemudian kalau sudah ada tautannya, maka akan muncul di sini terapan. Ya, artinya kalau ini sudah yakin, ya, sudah yakin tautan yang kita miliki, langsung kita terapkan. Klik terapkan, nah, maka nanti ini sudah berfungsi, Nah, tapi sebelum file ini, sebelum Google Slide ini kita download ke PDF tadi, ini sifatnya belum berbentuk sebuah file. Jadi kan anak hanya bisa mengakses dari aspek linknya saja. Nah, kita kan pengennya dapat satu file yang bisa dibagikan ke anak-anak begitu, dan anak-anak punya filenya yang bisa dia akses lewat HP mereka, bisa mereka akses lewat laptop mereka, kan begitu ya. Tapi kalau belum di-download ini bentuknya hanya merupakan bisa presentasi yang secara online saja yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan sebagai tambahannya mungkin begini, presentasi yang di Google Slide ini, kalau kita kan biasa misalnya presentasi di PowerPoint ya. Jadi Google Slide ini punya satu fasilitas namanya nih, kayak petunjuk ya. Kayak kita pakai pointer, dan kalau kita gerakan secara cepat, ada ekor-ekornya yang menarik bagi anak-anak gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa ngelink ke link-link yang kita sampaikan tadi. Tapi ini lagi belum merupakan sebuah file yang sifatnya offline yang bisa dibagikan kepada siapa? Yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Nah, jadi begitu ya, dari pertanyaan untuk menyisipkan link dalam kalimat atau dalam angka-angka yang kita desain di Google Slide. Jadi basisnya yang saya coba susun dengan redaksi Fikla ini kan sebenarnya memanfaatkan dua hal. Satu Google Slide-nya, yang kedua Google Form. Ini yang pokoknya, karena mereka masuknya ke arah sana. Kalau nanti sahabat-sahabat mau memperkaya lagi dengan quizzes, dengan Kahoot-nya, ya, dengan word wall-nya, ya, silahkan saja. Ya. Ini sebuah hal yang bisa dieksplorasi. Tidak terbatas hanya ini, tapi bisa dieksplorasi dengan kreasi-kreasi yang ada di diri kita masing-masing. Ya. Insya Allah kreasi kita untuk hal seperti ini, karena zamannya zaman online gitu kan, banyak waktu mungkin untuk mengkreasi hal ini yang bisa di-sharekan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita semakin hari walaupun pembelajaran online tapi semakin naik grafik semangatnya, grafik girohnya, grafik kompetitifnya gitu kan. Itu yang kita harapkan, bukan semakin lesu gitu. Semakin online kok semakin lesu, anak-anak kita semakin banyak rebahannya gitu kan, dan seterusnya. Baik, seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain?
Karena diharapkan kita setelah ini punya produk ini gitu kan, punya produk ini ya. Dan insya Allah bisa mulai mengkreasi sejak sekarang sebenarnya. Baik, silakan kalau ada masih yang lain. Izin tanya lagi Pak. Baik, silakan. Bu Esti. Ya, yang ya Pak ya. Tadi kan setelah kita dari yang di Google Slide itu kita download, itu kan berarti nanti kita mau membagikan ke anak itu bisa kita print by paper nonton. Jadi ya by paper itu ada link-link materi-materi, atau yang kita bagikan ke anak itu link untuk anak masuk untuk bisa akses ke kelas Fikla itu. Oke, baik Bu. Yang di-share ke anak itu bentuknya adalah file. Bentuknya file. Saya sharekan sebuah contoh. Ini contohnya. Ini contoh nih. Contoh. Misalnya, ini kan berada di drive kita nih. Maksudnya bukan di Google Drive, tapi di drive kita ya, di laptop ya. Bisa di drive D, di drive E, dan sebagainya. Nah, maka yang dibagikan ke anak itu ini. Anak akan memiliki ini. Jadi mereka asal sudah punya apa namanya ya, program untuk membuka file PDF gitu ya. Bisa PDF murni, bisa dengan Fox Reader-nya gitu kan. Kalau di HP dengan WPS-nya gitu, itu mereka bisa langsung membuka ini. Nah, jadi kalau mereka sudah memiliki ini, kan mereka akan mengklik ini. Ya. Kita bisa menamakannya kalau per mapel misalnya. Kalau per mapel kita bisa menamakannya misalnya ruang virtual pembelajaran IPA, ruang virtual pembelajaran SKI, dan seterusnya. Kan begitu ya kalau per mapel, ya, per mata pelajaran gitu. Kalau per mata pelajaran, saya pikir nanti mengkreasinya akan lebih padat lagi. Karena satu ruang itu hanya konsentrasi ke mata pelajaran kita. Kalau saya tadi kan berusaha membuat sebuah ruang virtual yang seluruh mata pelajaran. Tentu kalau dibuat satu-satu akan menjadi sangat lama durasi waktunya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang berbasis mapel itu akan lebih seru lagi nih, akan lebih eksplorasi lagi, lebih variasi lagi. Nah, nanti siswa memiliki ini, kemudian ketika mereka sudah mengcopy dari kita, kemudian mereka akan membukanya. Seperti biasa membuka file, klik-klik 2 kali gitu kan. Kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, tetapi kalau sudah dibuka yang tadinya filenya sifatnya offline, PDF offline itu, kemudian akan terbuka dan sifatnya sudah ready use, siap pakai yang sifatnya sudah online. Sehingga kalau mereka menggunakan ruang virtual ini, berarti mereka juga harus ready, harus siap di wifi-nya, harus siap di kuotanya, kan begitu. Nah, jadi tadinya offline gitu kan, yang tadi kan offline, bentuk filenya PDF ya. Tapi ketika diklik dibuka, itu sudah siap menjadi file yang bisa digunakan secara daring, secara online gitu kan. Ini manfaatnya kalau di download dulu menjadi sebuah file PDF. Nah, nanti kita akan bisa mereka arahkan kemanapun. Ini kan hanya contoh sederhana ya, bentuknya tabel kotak, ini hanya bentuk sederhana. Kalau berbasis mapel nanti bisa lebih variasi lagi. Misalnya kelas virtual SKI. Ya. Di sini misalnya ada satu ikon materi. Kemudian di sini ada ikon kuis. Ini ada ikon evaluasi. Di sini ada ikon misalnya cerita inspirasi. Di sini ada ikon misalnya film dan seterusnya. Ini bisa dieksplorasi oleh kita semuanya.
Sehingga diharapkan ketika anak masuk di sini seolah-olah mereka sudah masuk ke dalam sebuah hidangan lengkap yang mereka butuhkan. Tapi paling tidak kalau mereka atau kalau kita membuat yang sifatnya berbasis novel, maka paling tidak jangan sampai meninggalkan 3 hal ini. Yang pertama tentu materi, kan? Pertama tentu materi. Yang kedua penguat materinya, bisa dengan video, bisa dengan kue dan seterusnya. Dan yang ketiga bisa dengan yang ketiga yang tidak boleh tidak itu harus ada disebut dengan evaluasi. Ada dengan evaluasi. Kalau tidak include dengan modul yang kita buat, kan Bapak Ibu kemarin mungkin sudah membuat modul yang sifatnya interaktif ya, di flip PDF kan gitu kan. Di situ kan ada menu-menu yang bisa dibubuhkan bentuk kuis dalam modul itu yang sifatnya online juga sudah interaksi. Nah, maka nanti bisa diarahkan ke arah itu. Pokoknya jangan sampai lupa ada materinya di situ. Syukur-syukur dibuatkan juga komprehensif dasarnya apa, tujuan pembelajaran apa, kemudian ada kuisnya dan seterusnya, kemudian ada evaluasi yang menjadi penguat dan pengukur bagi anak-anak kita untuk belajar dalam kategori virtual atau daring seperti itu. Baik, ada yang perlu disoal lagi? Mohon tanya Pak, tadi kan Silakan. Bapak bilang ya ada password untuk masuk ke materi yang selanjutnya. Lah itu caranya bagaimana untuk membuat baik. password? Iya. Untuk password berarti kita bicara tentang Google Form. Untuk password kita Google Form. Contoh, saya screen lagi. Basisnya kita tetap di Google Drive ya. Jadi kita tidak pernah lepas karena basicnya adalah Google, berarti kita nggak pernah lepas apa yang disebut dengan Google Drive ya. Bapak Ibu insya Allah sudah sangat akrab lah dengan Google Form. Benar, ini masih loading nih, ya. Bapak Ibu kan mungkin hampir tiap hari ya membuat soal dengan Google Form gitu kan, hampir tiap hari ya Bapak Ibu. Keajaiban 10 Bapak itu. Gimana? Bagi guru itu Google Form itu keajaiban. Iya, Google Form itu mungkin keajaiban, bisa sangat membantu ya. Baik, nanti juga mungkin Google Form bisa divariasikan menjadi sebuah analisis soal untuk ke Excel-nya juga bisa. Nah, coba saya sharekan. Bapak Ibu kan mungkin pernahkah membuat soal, kemudian anak itu sebelum mengakses soal kan anak minta password ke kita, pernah nggak Bu? Pernah kan atau belum pernah? Iya Pak, token. Iya. Iya kan, token kan? Nah, itu sebenarnya hanya memadukan itu kan. Nanti kalau kita membuat sebuah formulir di Google Form gitu kan, kita kan bisa menambahkan di sini kan nanti ada istilahnya apa, token ya, ada istilahnya, misalnya saja, sebentar. Intinya Bapak Ibu memadukan antara
Google Form yang kita buat gitu kan. Google Form yang kita buat, kemudian kita bubuhkan token lah di situ. Kita bubuhkan token, kemudian setelah kita memiliki tokennya, nanti kita variasikan. Saya pikir nggak usah praktek lah kalau tokennya. Sudah main semua lah kalau token, Bu ya? Sudah main semua lah kalau token. Sudah Pak Nang. Jadi gini, kalau nanti mau dibuatkan untuk tokennya, nanti berarti Bapak Ibu membuat yang kelas virtual tadi, jangan langsung dihubungkan ke modulnya. Nah, modul nanti di display ketika Anda sudah mengirim. Memang kita agak kesulitan kalau ini ya, kalau luring gini, kalau virtual gini, praktek langsung ya. Coba saya share dulu. Misalnya Bapak Ibu yang tadi Fikla ini, yang Fikla ini saya coba lihatkan, misalnya ini password. Ini password nih. Misalnya saya cari yang sejarah kebudayaan Islam, misalnya UKBM 3. Jadi saya kopikan dulu passwordnya. Oke, misalnya SKI UKBM 3 atau modul ketiga. Oke. Kemudian nanti di sini ada pendaftaran. Kemudian kita pilih kelas. Kemudian kita pilih UKBM 3. Misalnya ini SKI. Kemudian passwordnya. Tadi saya cobakan passwordnya ini. Ya. Kemudian siswa akan mengirimkan. Nah, maksud saya, ketika siswa sudah berhasil mengirim, baru kita di sini menyuguhkan link menuju modul yang kita susun. Jadi di sini kita mengkreasi di sini. Selamat belajar, silahkan masuk ini kan. Nanti kan siswa akan masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu yang mungkin kemarin sudah membuat modul, kemudian sudah di flipbookkan, itu kan bisa kesinikan juga nih linknya. Nah, kemudian ketika siswa nanti mengklik ini, nah, baru mereka akan masuk ke dalam modul. Nah, yang modul saya ini kan belum di flip PDF kan, kalau ini belum interaktif ya. Masih modul-modul yang sederhana seperti ini, gitu kan? Nanti akan masuk ke dalam modul ini. Di mana dalam modul ini juga ada yang disebut dengan latihannya ya, dengan evaluasinya itu. Nah, jadi intinya password ini intinya untuk menjaga anak kok bisa masuk ke UKBM 3 tetapi tanpa sepengetahuan kita. Tiba-tiba mereka langsung menyampaikan ke kita, Bu, saya sudah mengerjakan halaman sekian, saya sudah mengerjakan latihan ini dan itu, gitu kan? Sementara kita belum tahu, belum bisa mengukur mereka di KD 2, di KD 3.2 itu sudah paham apa belum, gitu kan? Sudah paham atau apa belum? Itu harus kita ketahui dulu kan mereka kompetensinya. Baru kalau kita ini sudah tuntas nih, ya, sudah tuntas, tugas-tugasnya sudah selesai, gitu kan? Kan dalam satu modul kan kegiatan belajar kan bukan hanya satu kali kan. Misalnya modul kedua nih, modul 3.2. Bisa jadi kegiatan belajarnya ada 3 kali. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Nah, tugas-tugas mereka sudah belum gitu kan. Sudah belum ke kita masuk. Kalau misalnya tugas-tugasnya sudah lengkap, kemudian ulangannya gitu sudah bagus, sudah tuntas, baru mereka boleh untuk diberikan password oleh kita, kan? Kemudian
ketika passwordnya tadi sudah seperti ini, baru mereka akan mengirimkan untuk daftar ke KD berikutnya, dan disinilah kita akan mendisplay UKBM atau modul yang kita susun untuk disuguhkan kepada anak-anak kita, dan mereka akan belajar secara mandiri lagi UKBM atau modul yang ketiga dengan kegiatan belajar pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian mereka nanti akan ada evaluasi atau ulangan ketika mereka sudah tugas-tugasnya selesai, tugas-tugasnya tuntas, tugas-tugasnya lengkap, kemudian mereka juga ulangannya tuntas, mereka akan masuk ke UKBM yang keempat atau modul yang keempat. Caranya sama, ketika mereka mengklik daftar dulu, minta password kepada kita, dan kemudian mereka akan lanjut ke UKBM yang keempat itu. Nah, jadi sangat-sangat sederhana lah, saya pikir Bapak Ibu ini, dan bisa dieksplorasi lah. Kreasi kita sangat-sangat tidak terbatas, insya Allah ya. Asal kita masih punya giroh untuk itu, untuk membuat sebuah inovasi yang tanpa henti, yang akan kita serahkan ke anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, silakan. Ada yang bisa lagi? Atau ada yang sudah praktek nih? Barangkali sudah dapat konsep untuk memperkaya fiklanya, virtual kelasnya ke arah mana begitu? Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Misalnya sudah paham lah, mudah ini ya. Tidak sesulit yang dibayangkan, gitu. Sangat mudah. Silakan. Ada yang lain? Mari Bapak Ibu, apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bapak Anang dengan menyebutkan namanya. Baik, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nur Hartati. Ini masih belum punya gambaran secara jelas untuk saya khususnya. Untuk yang Fikla itu nanti kan ada KD 1, kemudian mau masuk ke KD 2 itu harus ada passwordnya. Terus cara buatnya nanti misalnya KD 1 itu seperti di slide 1, kemudian KD 2 di slide 2 atau bagaimana itu Pak? Baik, Bu. Jadi itu dulu. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk slide-nya ini cukup satu slide saja. Cukup satu slide saja. Untuk slide-nya ya. Cukup satu slide saja. Sebab begini, kalau nanti terlalu banyak slide, nanti malah akan membingungkan anak. Jadi seolah-olah nanti ini, kalau banyak slide-nya, nanti ketika kita download, jadikan filenya file PDF, itu juga kalau kita membuat 10 slide, itu nanti anak akan mendapatkan 10 slide. Dan itu tidak efektif bagi anak. Nanti kalau ada 10 slide, misalnya beberapa slide ya, terus beberapa slide. Nanti kalau sudah di file PDF kan, ini bukan lagi nanti merupakan sebuah ruang virtual bagi anak. Tapi nanti anak ketika membuka PDF, sudah di PDF kan nih, bisa langsung ngeklik ke slide yang keempatnya, yang ketiganya. Jadi yang ini tidak berfungsi. Jadi ini cukup satu slide saja. Nanti pintu-pintu ruang virtualnya bisa kita gunakan di fitur-fitur yang kita miliki di sini. Bisa dibuat sendiri lah. Oh, iya. Bisa dibuat sendiri. Nah, nanti kan untuk mengeksplorasi anak ke arah mana tergantung kita yang mengarahkan di sini kan. Nanti mainnya main link, main
main link saja. Nah, di sini kalau kita misalnya membuat kalimat baru gitu kan, kalimat baru, misalnya evaluasi, ada kita membuat fitur namanya evaluasi misalnya saja, ya, kita buat fitur evaluasi. Kalau desainnya bebas nanti Bapak Ibu yang mengeksplorasi. Nah, kemudian kita bisa langsung klik kanan untuk memberikan sebuah tautan atau menyisipkan sebuah link. Nah, nanti menyisipkannya bisa kita sisipkan berbasis kalimat ini, evaluasinya, atau berbasis kotak yang sudah disediakan oleh Google Slide. Gitu kan? Nah, misalnya kita memberikan warnanya, misalnya warna merah tuh, warna merah nih ya, yang evaluasi. Nah, berarti kita basisnya kotak ini, ya. Kemudian kita sisipkan link. Nah, linknya, link apa? Kalau sudah jelas, kita punya evaluasi yang sudah kita online kan, nah, bisa kita terapkan. Nah, berarti link ini sebenarnya bisa bentuknya nanti masuk ke Google Form, bisa masuk nanti ke quiz, atau bisa masuknya justru mungkin ke lembar evaluasi yang sifatnya habis paper, yang sifatnya kertas. Tapi kita sudah punya file yang diunggah di Google Drive gitu, yang diunggah di Google Drive. Nah, maka langsung nanti bisa kita klik, kita akan menghubungkan ke dalam evaluasi yang kita desain. Nah, jadi begitu. Boleh di kalimat ini evaluasi, kemudian kita klik kanan langsung link, ya. Nah, boleh juga di kotak ini, ya, yang lebih besar lagi, ya, klik kanan langsung kita sisipkan link. Nah, itu yang boleh, yang bisa kita desain. Jadi cukup satu slide Bu ya, supaya lebih simpel ke anaknya, tidak membingungkan anak, dan juga nanti beratnya file tidak berat, tidak mencapai 1 megabyte lah, ya cuma beberapa puluh kilobyte, itu kan sangat ringan ya. Artinya kita berusaha untuk meringankan kuota juga. Baik, begitu Bu. Ada lagi yang lain? Bu Tati ya tadi ya, Bu Tati ya. Baik, silakan yang lainnya. Ada yang lain? Sampai sini lumayan jelas, Pak. Baik. Lumayan jelas ya. Kemudian bisa langsung dibuat nih. Apalagi kalau sudah PDF yang modul kita sudah berbentuk flipbook gitu kan, linknya tinggal dibubuhkan ke situ kan. Linknya tinggal dibubuhkan, disisipkan ke situ. Kemudian setelah itu kita akan, atau anak-anak kita akan masuk ke flipbook yang kita buat itu. Kan luar biasa ya, luar biasa. Baik. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sepertinya cukup untuk materi kita sebenarnya. Yang penting kan produknya nanti prakteknya gitu kan. Nah, sebagai tambahan mungkin Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu membuat menggunakan Google Slide itu Bu. Nah, nanti fitur-fitur yang disediakan oleh Google ini silakan dimanfaatkan lah. Ya. Misalnya untuk menyisipkan gambar nanti bisa telusuri internet, ya. Internet. Atau begini Bapak Ibu, misalnya kita kan madrasah nih. Bagaimana kita
bisa mengkonsep ruang virtual kita dan sekaligus untuk mengakrabkan anak-anak kita terhadap Al-Quran. Jadi bisa saja Bapak Ibu di ruang virtual kita di sini disediakan untuk tadarus ya. Sebuah contoh nih, sebuah contoh. Nanti gambarnya bisa dieksplor oleh Bapak Ibu ya. Kan kalau tadarus mesti ya gambar Al-Quran gitu ya, Al-Quran. Misalnya tadarus. Ya. Ini tadarus. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di dunia maya gitu, yang web betul berbasis web, itu sudah ada fasilitas bagi kita, bagi anak-anak kita bertadarus untuk ngaji Quran, baca Quran gitu. Ini kasih warna dulu lah, biar jelas ya. Kasih warna hijau lah. Nah, sebenarnya ya Bapak Ibu, itu di internet itu sudah ada Al-Quran Kemenag sebenarnya. Ya. Quran Kemenag. Ya, Quran Kemenag. Bisa Bapak Ibu searching sebenarnya sudah ada Quran Kemenag gitu. Nah, nanti anak-anak kita itu bisa langsung dilingkan ke sana sebenarnya, dilingkan ke sana. Sehingga nanti anak-anak kita kalau masuk ke ruang virtual itu jangan sampai melupakan misalnya tadarus terlebih dahulu. Itu bisa dilingkan. Nah, jadi bolehlah. Ini fitur-fiturnya bisa dilingkan Bapak Ibu ya. Bisa ada tadarusnya, ada evaluasinya, ada materinya, ada kuisnya gitu kan, ada film animasinya. Silakan ya. Kontennya dipadatkan, tetapi tetap nanti bentuknya satu file PDF yang kecil itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemarin juga saya menemukan misalnya untuk bahasa Arab atau Quran hadis ya. Untuk bahasa Arab atau Quran hadis. Tapi sayangnya saya di file di laptop yang lain. Itu bisa kita searching di internet. Anak-anak kita bisa menerjemahkan secara otomatis dengan panduan web tool tadi terjemah Al-Quran per kata. Ini kan cocok untuk Quran hadis, untuk bahasa Arab gitu kan, itu sangat-sangat cocok. Jadi banyaklah fasilitas internet yang bisa kita manfaatkan ya. Maka mengapa tadi saya mengatakan bahwa Fikla ini, virtual class ini adalah sebuah fitur ya, sebuah ruang untuk belajar bagi anak-anak kita yang sifatnya blended. Sifatnya sudah blended learning. Jadi pembelajaran sudah dioplos ya, sudah dimix gitu, dengan berbagai pengayat dari web tool yang sifatnya berbasis web atau internet itu. Jadi anak-anak bisa lebih kaya lagi, bisa lebih semangat lagi. Nah, karena selama ini anak-anak paling yang menarik untuk mereka mungkin YouTube gitu kan, game gitu. Nah, kita sekarang berusaha mengkreasi sebuah ruang virtual yang memang bagi anak-anak itu tertarik gitu. Sehingga anak-anak seolah-olah ketika mereka masuk ke ruang virtual yang kita buat itu, anak-anak seolah-olah berinteraksi, ada interaksi dengan kita, walaupun kan sama-sama goib gitu. Artinya tidak sama-sama hadir face to face dengan kita, tapi minimal bisa interaksi gitu kan. Dan ini yang kita harapkan, karena kita untuk anak-anak level madrasah sanawiyah ini kan sangat-sangat memerlukan hal sifatnya konkret, bukan hal sifatnya abstrak gitu. Sehingga ruang virtual yang dibuat ini bagaimana bisa mengkonkretkan yang mungkin bagi anak-anak itu abstrak gitu. Bisa kita konkretkan. Yang tadinya bagaimana sih pembelajaran ketika tidak ada guru? Bagaimana sih memahami materinya? Itu kan sesuatu yang bagi anak-anak mungkin masih sangat abstrak. Karena selama ini harus dibimbing oleh gurunya face to face gitu kan. Tapi dengan ruang virtual yang kita buat sedemikian rupa ini dengan kreatif ini bisa diharapkan menjadi menjembatani
yang sifatnya masih abstrak menjadi konkret ya. Walaupun konkret ini masih dalam kategori masing-masing ya, masih daring, masih dalam kategori virtual, belum bisa face to face dengan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang disoal? Silahkan. Atau sudah sangat paham ya? Tinggal tinggal uji produknya saja gitu nanti setelah workshop ini. Tidak lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti sudah paham lah ya. Kalau sudah paham ya mungkin saya serahkan lagi ke moderator ini waktunya. Nanti setelah saya serahkan ke moderator, barangkali kalau masih ada yang perlu disoal, ada yang perlu di-sharingkan kembali, silakan nanti melalui moderator. Baik, dari saya mungkin seperti itu. Tidak banyak yang disampaikan, karena ini memang sangat-sangat sederhana. Saya sampaikan lagi waktu, serahkan lagi ke Ibu moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anang Sumarna MPDI yang telah memberikan materi untuk siang hari ini. Ya, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Dari hasil diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwasanya Fikla 6.1 itu bisa diakses via HP maupun PC atau laptop yang berbasis web. Kemudian Fikla 6.1 juga bisa diaplikasikan dengan flipbook yang pernah Bapak Ibu buat. Jenis file bisa berbagai macam, tidak hanya PDF dan sebagainya, tetapi bisa dengan share link YouTube maupun situs-situs yang lainnya dengan hasil modul offline. File yang diklik ataupun dibuka dalam modul offline tadi nantinya bisa bersifat online. Modul yang kita kirim ke anak-anak nanti bentuknya file PDF. Agar mempermudah anak dalam mengaksesnya. Dalam pembuatan password, agar anak-anak bisa ke pembelajaran selanjutnya, bisa menggunakan Google Form dengan memasukkan token. Apabila memakai token, modul jangan didisplay atau didistribusikan dulu. Tujuan dari password tadi yaitu untuk mengidentifikasi apakah tugas-tugas sudah lengkap atau mereka sudah paham belum dengan materi yang kita ajarkan. Dalam pembuatan KD, cukup dalam satu slide saja. Nanti fitur-fitur virtualnya bisa dibuat sendiri di slide tersebut. Saat menggunakan Google Slide, fitur-fitur yang disediakan oleh Google bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Dalam pembuatan Fikla yang mesti harus ada yaitu yang pertama materi, yang kedua penguat materi, dan yang ketiga evaluasi. Demikian yang dapat saya simpulkan. Monggo sebelum kita tutup acara siang hari ini, untuk Bapak Anang bisa memberikan closing statement-nya. Monggo Bapak Anang. Baik, sebelum closing, bahwa pembelajaran daring ini memang bagi kita memiliki banyak tantangan, tapi tantangan ini bisa kita hadapi dengan semangat kita dan kreasi kita. Jadi apa yang sudah disediakan di dunia web, di dunia internet, bisa kita searching, kemudian kita jangan berhenti dan jangan puas dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi guru-guru kita, guru-guru madrasah selalu berinovasi tanpa henti, sehingga kreasi kita juga kreasi yang tanpa henti, sehingga anak-anak kita akan belajar dengan semangat dan lebih hebat lagi. Demikian ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian Eh, workshop sih. Mana Bu Mohon Yuni? maaf, Pak Anang, ini ada pertanyaan dari Bu Nani. Apakah ada file atau video tutorialnya? Nanti mohon untuk di-share nih. Baik, ya. Nanti saya sampaikan ke mungkin Japri Pak ke Ma'ruf. Pak Ma'ruf Pak bisa. Ma'ruf. Oh, gitu. Ya, Matur nuwun. ya. Terima kasih. Ya, sekian workshop Sinau bareng kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara siang hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu kegiatan workshop siang hari ini dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan moderator pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ibu Waka atau Bapak Kepala Madrasah. Ayo Bu Rina. Bu Rina. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini, terutama juga kepada Pak narasumber, Pak Anang, atas share ilmunya. Mohon tidak bosan kalau suatu saat kita undang kembali Pak Anang. Mohon maaf ini saya off-kan video saya karena situasi tidak memungkinkan dan sinyalnya juga kurang bagus. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya besok tetap kita tindak lanjuti kegiatan pada siang hari ini dalam bentuk karya-karya. Bisa kita gandengkan dengan yang sudah kita buat kemarin pada hari Sabtu. Paling tidak di semester 2 ya, kita semester 2 nanti setiap Bapak Ibu guru sudah memiliki modul-modul yang sudah dijelaskan tadi. Di dalamnya minimal ada ya resum-resum lah dari materi-materi Bapak Ibu begitu setiap mapel masing-masing. Demikian sehingga semua tetap ada produk begitu, semua tetap ada hasilnya. Dan sekali lagi saya umumkan Bapak Ibu untuk Sabtu besok jangan lupa insya Allah kita akan ada kegiatan motivasi untuk Bapak Ibu guru dan karyawan, semuanya wajib ikut. Kalau memang kondisinya di rumah kurang memungkinkan, di sekolah malah lebih enak bisa pakai wifi, bisa pakai 1 atau 2, 3 titik, tidak masalah. Karena beliau narasumber sudah luar biasa, Pak Dr. Mukawim, sangat susah untuk mengambil waktu dari kesibukan beliau dan beliau bisa memberikan waktunya untuk kita ya. Insya Allah fokusnya adalah motivasi kita sebagai pendidik di Muhammadiyah agar ya tetap spirit perjuangan kita tetap bisa baiklah begitu ya. Itu informasi dari saya cukup sekian. Selanjutnya silahkan melanjutkan aktivitas ataupun apa yang lain. Mungkin itu aja dari saya, Bu Rina. Terima kasih. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Yuni, silahkan. Buatan Pak. Oke, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Melanjuti acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup workshop Sinau bareng ini dengan baca lafadz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan dalam memandu acara pada siang hari ini. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.